Iya, mau tanya temanya, Umi. Oke, temanya Yesus itu mau kondo tanda tanya. Ini gara-gara si Robert Lele. Robert Lele Ya. menuduh Nabi Muhammad itu mau kondo, alias modal modal kenti doang. Jadi di sini saya tidak perlu menghujat balik. Ternyata setelah saya bandingkan antara Nabi Muhammad dengan Yesus, ternyata Nabi Muhammad bekerja, beristri, memberikan mahar, menjadi khalifah, menjaga hamba-hamba Allah. Sementara Yesus malah saya Masalah bekerja itu kan dia kan juga seorang sebagai manusia itu kan sebagai manusia dia menjadi seorang anak dari Ibu Maria. Ya iya. kemungkinan Makannya dari mana pekerjaannya selama ya ini? membantu keluarga. Kemungkinan atau ada data faktanya Pak kalau dia bekerja? Ada datanya nggak Pak? Kalau dia itu hidupnya itu normal bekerja? Karena Matthew Henry bilang dia hidup dari sedekah. Mau tanya ya Umi ya. Boleh Pak? Halo. Ya. Iya boleh. Nabi Muhammad wajahnya seperti apa ya Umi? Nggak tahu karena belum ada foto waktu itu Pak. Karena kita belum ada TikTok jadi Oh, belum ada terdokumentasi nggak tahu. Emang foto wajah Yesus Bapak tahu bentuknya kayak mana? ya seperti yang digambar, saya meyakini Hah? seperti itu. Dan tema ini sangat-sangat tidak bagus lah. Kalau Yesus Mokoro ya seperti Uni bilang bahwa itu berarti jual kayak gigolo ya, gitu kak kira-kira Bukan, ya. bukan jual kenti, tapi lebih tepatnya orang yang pengen hidup tapi nggak punya modal, nggak mau kerja. Tidak semua gigolo itu mau kondo. Ada salah satu orang yang dia piatu, anak piatin piatu, masa remajanya tidak ada. Lalu kemudian umur berapa ya, 20-an gitu. Dia kawin sama janda kaya. Iya. Ya janda kaya itu juga kan ya bagaimana ya? Tapi Ya. dia tetap berkulup. Dia tetap berkulup. Ya, sebutkan namanya dan tunjukkan jandanya datanya. mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelogit Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dipertanyakan Ray, silakan bertanya Ray. Ya. Maksud saya tanya sesuai tema aja. Tema ini kan ditulis Yesus Mokondo. Pertanyaannya dari mana kok bisa sampai langsung mendapat tema seperti ini? Atas dasar apa?
dari Oke. mana asal usulnya bisa angkat tema seperti ini gitu loh Oke. Bunda. Coba dijelaskan. Anak bunda, anak bunda. Terima kasih telah bertanya, Ray. Sehat selalu, saudaraku Kristen yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung juga rajin ngupil. Semoga setiap harinya kamu bahagia ya. Hari ini tema kita adalah Yesus Mokondo tanda tanya. Mohon maaf, memang ini temanya ekstrim sekali. Ini bukan bentuk penistaan, tapi ini mengajak kalian berpikir. Kenapa kita bikin tema Yesus Mokondo? Oke, kita jawab. Jadi beberapa waktu lalu, sekitar 3 bulan ini kita dihebohkan dengan pernyataan-pernyataan akun bernama Mata Pisau alias Robert Lele. Robert Lele dan beberapa Kristen lainnya menyebarkan isu dan fitnah terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, kabur. Nabi Mokondo. Ya, mereka mengatakan Nabi Muhammad Ibnu Abdullah Mokondo. Nah, ternyata Bunda Gembala kalian ini yang tidak akan pernah terima nabinya dihujat dinista, tiba-tiba mencari tahu apa sih Mokondo ini. Ternyata di KBBI tidak ada Mokondo ini, ya. Mokondo ini tidak ada di KBBI, oke? Nah, lalu kita cari ternyata apa arti Mokondo, ya? Apa arti Mokondo? Ya. Ini dia. Ternyata Mokondo itu singkatan dari modal AU doang, modal Kenti doang, ya. Ternyata di sini artinya modal Kenti. Apa maknanya ternyata? Ini bahasa gaul ternyata. Kita lihat lagi datanya. Kita merujuk pada data-data yang ada aja beredar. Ngapain cepat capek kita? Loh, mana dia Mokondo tadi? Ya. Mana pula ini ya? Jadi apa ternyata arti Mokondo ini menurut bahasa gaul yang beredar di wilayah masyarakat? Ternyata arti Mokondo menurut IDN Times nih ya. Mak Mokondo adalah modal Kenti doang yang ditujukan untuk laki-laki. Istilah ini merujuk pada seseorang yang nggak punya modal apapun untuk menjalankan kehidupannya. Ya, perhatikan baik-baik. Ini merujuk kepada pria yang punya Kenti, tapi nggak pernah kerja, tapi hidup. Itu ya. Ternyata ketika ada tuduhan terhadap Nabi Muhammad dituduh Mokondo, saya ingin membuktikan nih. Oh ya, kenapa Nabi aku dikatakan Mokondo? Nabiku sebelum jadi Rasul bekerja jadi pengembala, bekerja jadi pedagang, menikah menurut Sirah Nabawiyah dia memberikan mahar yang banyak sampai 20 onta. Datanya ada NU online dari Sirah Nabawiyah. Kok nabiku dikatakan Mokondo ya? Diharamkan makan sedekah nabiku, diharamkan makan zakat nabiku. Nabiku tidak pernah minta-minta, bahkan ketika beliau diberikan sedekah dan zakat, itu pun dipikirkan, itu disebut sebagai hadiah. Kenapa? Naikkan Ray, naikkan, nggak cancel, naikkan Ray, ya, naikkan Ray. Kita prioritaskan Oten dulu naik. Yang Muslim jangan terlalu banyak di atas ya. Saya minta waktu 2 jam aja setiap komal yang saya berada kok. Nanti kalian lanjutkan lah ya. Saya cuma 2 jam aja pemateri. Saya nanti yang misalnya yang lain mau melanjutkan, saya tuh maksimal cuma 2 jam aja. Saya lihat dari YouTube nanti. Nah, ternyata setelah saya selidiki, Nabi Muhammad itu bekerja. Nabi Muhammad diharamkan makan sedekah dan makan zakat. Nabi Muhammad menikah itu bayar uang mahar. Nabi Muhammad menafkahi istri-istrinya. Kok nabiku dibilang Mokondo? Nah, sebagai counter untuk mendidik mulut sampah para apologet Kristen, aku mengadakan counter yang disebut dengan komparasi. Ku cari tahu tentang Yesus. Dalam Bible Yesus pernah nggak ya bekerja ya? Ku cari tahu. Ya, nggak ada. Ternyata Yesus juga, ya siang Pak ya. Ternyata Yesus ternyata hidupnya Matthew Henry. Ah, ini baru nih. Filipi pasal 2 ayat 6. Ternyata setelah kita baca, yang Mokondo itu bukan Nabi Muhammad. Ternyata yang lebih layak dikatakan Mokondo Greg, jatuh Greg. Oke, besarkan deh. Lagi error nih, lagi error. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Ini besarkan sendiri. Ya, lagi error, soal lagi error.
Moderator bisa bantu nggak? Uni belum jadi Kebanyakan moderator. ditombaknya, banyak yang nombak ini. Banyak Uni yang belum jadi nombak. moderator deh. Ya ya, siap, siap, siap. Bentar, saya nggak izinkan yang lain dulu bicara bentar. Dek, Uni belum jadi moderator dek ini. Ya ini lagi error dulu, ini lagi error. Oke, boleh nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, Ya, sabar, ternyata lanjut. kalian boleh cross check sendiri data yang kuberikan. Di dalam Filipi pasal 2 nomor 6, ternyata menurut tafsir salah satu penafsir besar agama Kristen bernama Matthew Henry, kita lihat tafsirannya. Menurut tafsir Matthew Henry, justru yang miskin dan nista itu adalah Yesus. Tuh, Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya, ya. Seluruh hidupnya, ya. Oh, YouTube nge-lag. Oke. Sabar, ini lagi nge-lag juga di sini juga lagi nge-lag parah ini, sebentar. Ya, nggak apa-apa. Sebentar. Lanjut. Bentar, YouTube nge-lag. Ini dulu ya, benerin dulu YouTube. Bentar ya, ini signal bermasalah nih. Bentar ya. Buat teman-teman yang di YouTube minta maaf, ini ada nge-lag ya di TikToknya ya. Kalau teman-teman yang menonton ya, minta maaf ya. Kita akan apa namanya? Ini belum ini ya, belum. Belum dek. Bentar ya, kita remove dulu ini. Bentar ya teman-teman ya, yang di YouTube sebentar, di TikTok lagi nge-lag ya. Suaranya hilang. Ini saya kembalikan. Bentar, saya ambil alih lagi. Bentar. Oh, udah mulai muncul. Udah. Oke, bentar deh, bentar. Uni sampaikan di ini dulu di YouTube dulu ya. Yang di YouTube izin saya ambil lagi, kita tembak lagi, kita relay lagi dari TikToknya Gregorius. Bentar, udah oke. Tadi sempat keluar aplikasi dulu karena ini minta untuk berhenti sebentar tadi. Oke, Jadi begitu udah. teman-teman, kalau yang anti rungkat itu dia kalau kebanyakan ditombak dia emang nggak jatuh, cuman dia keluar dari aplikasi dia. Lanjut. Oh, oke, ya. Bentar, bro. Nah, jadi ternyata di Filipi pasal 2 nomor 6 ini, Matthew Henry menafsirkan ternyata hidupnya Yesus itu miskin dan minta-minta. Ya, miskin dan minta-minta. Oke, saya tunjukkan lagi datanya. YouTube saya Mesia X Uniriva, teman-teman. Ya, Mesia X Uniriva ini akan melive-kan semua dakwah saya dan dakwah teman-teman yang berafiliasi dengan Mesia. Nah, mana nanti biar uang dari monetis itu akan kembali kepada teman-teman semua. Ini ya. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Nah, ternyata yang dikatakan miskin dan hidup minta-minta itu bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad justru diharamkan minta sedekah sama Allah, tidak diizinkan. Ya. Nah, maka saya berikan pertanyaan. Kalau mokondo artinya modal kenti doang, ya, masya Allah ada lele, ya, subhanallah, tabarakallah, lele begrek, ya. Buat kakak ALN yang memberikan mensupport saudara-saudara kita, saudara-saudara kami apologet, semoga Allah kembalikan kepada antum. Mudah-mudahan jadi kontributor nanti ya, kita kasih tunjangan makan untuk apologet ya, saudara ALN ya. Nanti subhanallah, subhanallah, barakallah ya. Jadi nanti artinya teman-teman, ketika kita misalkannya apa namanya ada hujatan dari orang-orang Kristen, kita tidak perlu menghujat balik ya. Kita tidak perlu menghujat balik mereka, tapi kita cukup untuk counter dengan sisi ilmiah dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah begini. Kalau mokondo artinya laki-laki yang hidup hanya ingin sendiri gitu ya, maksudnya menikmati hidup saja tanpa bekerja, siapa di antara Nabi Muhammad dan Yesus yang layak dikatakan mokondo? Silakan dijawab sendiri. Ya, oke. Gitu. Ya, ini. Jadi begini, itu kan tema ini sangat-sangat tidak bagus lah. Kalau Yesus mokondo ya seperti Uni bilang bahwa itu berarti jual
kayak gigolo ya, gitu kak kira-kira ya. Bukan jual kenti, tapi lebih tepatnya orang yang pengen hidup tapi nggak punya modal, nggak mau kerja. Tidak semua gigolo itu mau kondo. Ada salah satu orang yang dia piatu, anak yatim piatu, masa remajanya tidak ada. Lalu kemudian umur berapa ya, 20-an gitu, dia kawin sama janda kaya. Iya. Ya janda kaya itu juga kan ya bagaimana ya? Tapi Ya. dia tetap berkulup. Dia tetap berkulup. Ya, sebutkan namanya dan tunjukkan jandanya datanya. mengambil keperjakaan. Iya, yang ada itu Orang tuan itu, Mokondo nggak kawin, ya nggak ya itu, kerja. itu namanya Mokondo itu. Ya, tuliskan Ah. namanya, lalu Dia suka tunjukkan yang data orangnya. janda-janda Sebutkan kan. namanya, janda tunjukkan kaya. datanya. Hah? Greg jadikan uni moderator deh. Sebutkan namanya, tunjukkan datanya kalau dia Oh, masih saya tidak tahu berkulup. itu ceritanya itu. Sebutkan namanya, tunjukkan datanya. Kira-kira ada sudah bisa ada Krepten. bayangan lah. Aduh, Janda Greg, yang masih atuh, janda Dek. tua memakan keperjakaan anak muda itu. Monitor, Itu. moderator ya, moderator. Udah moderator, ini udah. Lanjut. Gini loh bro, kalau diskusi itu seperti saya. Nih, saya ini kan pakai data nih, ya. Jadi bukan fitnah nih. Nih, saya kan pakai data. Jangan kita ini manusia kan. Kalau manusia itu jangan fitnah lah. Nih, menurut Dan Matius bilang dirinya Yesus, cantik. aduh. Padahal aduh. Kau diam Oh, iya. dulu. Kau diam dulu. Iya. Yesus dibesarkan secara sederhana. Mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat miskin, rendah, hina. Ia tidak memiliki tempat untuk kepalanya. Hidup dari sedekah. Data ini, data dari mana? Alkitab sabda.org. Siapa yang berkata begitu? Menurut tafsir Matthew Henry. Ayat apa yang ditafsir? Filipi 2 ayat 6. Ini datanya. Nah, sekarang tunjukkan nama orang yang miskin, kaya karena hidup bersama janda kaya. Datanya mana? Ya, silahkan tunjukkan data. Kalau kau mau memfitnah nabiku, ya, aku tunjukkan data nih, nabiku tajir nih ya. Nih, aku pakai data kalau bicara, ya. Sorry, maaf. Memang kita beda kelas. Nabiku kaya, Tuhanmu miskin. Maaf dah. Maaf aku menyakiti hati kalian dengan fakta yang ada. Ya, ini ya. Dari situs NU online ya. Dari situs NU. Menurut Ibnu Hisham, Nabi Muhammad SAW memberikan mahar, ya. Rasulullah SAW memberikan mahar kepada Khadijah sebanyak 20 onta. Ya, bapak kau aja bisa kebeli nih, satu onta aja setara dengan bapak dan keluargamu, ya. Kemudian mahar untuk syafiahnya itu kemerdekaannya, kau pikir murah apa memerdekakan budak? Mahar untuk istri-istrinya berjumlah 9 orang. Ditanya tentang Abu Salamah menjawab, maharnya 5, ini 12 uqiyah. Satu nasinya itu Aisyah berkata, satu nasi itu jadi semuanya 500 dirham. Ini mahar Rasulullah. Kalau dijadikan emas murni sekarang berapa ini? Ya, 1,912 gram. Jadi berapa ini? Senilai bila melihat harga emas murni Antam pada tanggal 23 Februari 2022, 1 gramnya Rp969.000, maka total mas kawin Nabi senilai berapa? 100 ini berapa nih? 1 juta ya? 108.853 nih. Ini 1 juta ya ini ya. Berapa ini? Aku kok nggak tahu nih angka. Aku belum pernah ngitung uang yang digitnya segini loh. Itu banyak gitu. 1 miliar kali ya. Lagi pesta gitulah. pernikahan nabiku lagi. Ya pokoknya gitulah. Aku nggak pernah ngitung uang sedikit segitu. Aku hitungnya cuman 2 digit, 2 Oh, 1 digit, juta ya? 3 digit. Gitu ya. Gitu loh. Jadi maaf. Jadi udahlah kalau dataku berikan, Tuhanmu miskin, nabiku kaya. Jadi yang layak dikatakan Mokondo siapa? Contoh, yang layak dikatakan Mokondo itu adalah orang yang pengen naik keledai ngambil punya orang, pengen makan minta punya orang. Nah itu Kondo tuh. Nah kalau kalian ingin membuktikan hasil gonima aja bangga, sorry nabiku pedagang. Tuhanmu pernah kerja nggak? Coba tunjukin data kalau Tuhanmu pernah kerja. Nabiku berdagang, ya. Nabiku berdagang. Bahkan itu masuk dalam Al-Quran bahwa setiap nabi itu dari pengembala bekerja dia. Lah, kalau seandainya yang keji itu Tuhan ngambil upetinya perawan lagi. Bilangan pasal 31. Itu baru nggak ada otak menurut kami. Menurut kami nggak ada otak kayak gitu. Gitu ya. Jadi gitu loh bro.
Kalau seandainya kalian mau menunjukkan nabiku Mukondo, ya minimal ada datanya lah. Jangan cuman fitnah. Mana fitnahnya? Kalau Mukondo itu memang sengaja mempeloroti, ya. Nabiku menafkahi. Ada Tuhan turun ke dunia bisa menciptakan keledai malah ngambil punya orang. Ternak babi berapa orang tuh yang rugi tuh gara-gara dia tuh. Ya, gitu cara kita diskusi. Jangan fitnah. Tolong ya saudara-saudaraku Kristen, pakai data. Dek, ini udah jadi moderator ya, Dek, akun ini ya? Udah. Uni turun dulu ya karena belum bisa ambil aksesnya. Uni turun Ya, dulu ini soalnya nanti semuanya masih putar-putar Uni. Di HP saya masih putar-putar Ya. semuanya. aman. Kenapa? Oke, naik lagi Uni. Coba teman-teman saya turunkan dulu ya. Tanya Uni sebentar. Naik lagi. Oke. Oke, yang lain masih putar-putar nih. Berarti turunin dulu ya, naik lagi ya. Baca Pendeta Lemon. Kemudian yang lain masih muter-muter ini. Gitu ya. Mari kita diskusi bagus-bagus. Saya tidak mau menghujat. Saya hanya ingin kalian tuh berani untuk jujur. Jujurlah padaku bila memang dia tak mau kondo. Berikan buktinya dia pernah bekerja. Ya, begitu. Terima kasih buat Bang Kun Anta ya. Ini buat para suspender TikTok nih, semoga Allah kembalikan kepada mereka yang telah lempar dua lele kepada goreng tadi, mudah-mudahan dikembalikan Allah. Saya yang gak tahu ya, saya kalau lihat saudara-saudara saya yang istiqomah berdakwah itu mereka wifi-nya aman, makannya lancar, itu subhanallah itu. Biar kita nanti Muhammad Pejina, yang berzina itu adalah orang yang tidak aturan pernikahan, tidak ada aturan pernikahan di agamanya, seperti kalian kareteng. Kalian Kristen ada nggak tutorial menikah cara supaya sah nikah, ada nggak di agama kalian? Kalau nggak ada syarat sah nikah di agama kalian, berarti kalian selama ini berzina. Yang penting bertemunya dua daging. Iya, bertemu dua daging itu baru zina tuh. Bertemunya dua daging dengan tidak ada syarat sah nikah itu berzina. Nah, kalian apa definisi berzina? Ayo. Ada nggak syarat-syarat nikah di agama kalian? Kalau nggak ada berarti mamamu, bapakmu semua rata-rata berzina itu. Dia palsu ini. Ini ya, orang Kristen itu ya, Tuhannya sudah replikakan. Apologetnya pun direplika nih, ditiru-tiru nih. Kok banyak suka kali kalian sama yang palsu-palsu tuh. Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Sudah bicara? Sudah bicaranya? Belakang. Begini, mustahil kamu mengikuti Bible. Dapat apa? Kalau cosplay edisi dapat apa? Dapat konekte nggak? Dapat uang nggak? Baik, boleh bertanya? Terus Boleh saya bertanya? udah dapat berapa aja? Udah dapat berapa Boleh aja saya kau? bertanya? Aku tanya kau udah dapat berapa aja duit sejak kau tidur-tidur edis? Sudah aku katakan, tidak ada debater paling hebat yang mampu membantah pertanyaan saya. Dapat duit berapa aja kau, Dek? Nekat kalian ya. Bukan gitu, Edis. Sungguh nekat yang nyata. Kan gitu, kamu nggak Sungguh ngerti. nekat yang nyata. Pinter. Udah dapat berapa banyak duit setelah cosplay Edis? Saya tidak mencari donasi. Saya Apa melihat pula orang. enggak? Kau suruh Edis betulan kesinilah. Takut dia. Baik, Anda tidak mampu untuk berdiskusi. Dipaksin pakai hidung dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Botol kau itu Edis palsu. Cobalah. Tuhan di cosplay Edis Polda. Longor pun di cosplay. Aduh ampun aku. Gitu amat kau. Ayo tuh nih. Nah, jadi gitu.
Itu replika Tuhan udah ada, Tuhan yang direplika juga ada. Tiba-tiba debaternya pun direplika sama mereka. Seneng sekali mereka yang palsu-palsu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Itu menunjukkan kalau mereka doyan yang palsu. Nah jadi teman-teman ya, kami umat Islam ini bukan umat yang diizinkan untuk menyerang, tapi kami diizinkan untuk mengcounter balik. Nah, argumen-argumen penistaan terhadap Nabi kami izinkan kalian untuk mari kita komparasi dua arah, ya, dua arah, gitu. Silakan, yang mau naik, non Muslim yang mau bertanya, silakan. Mau membahas tema ini, mari kita bahas. Oke. Oke, halo, Coti Pasar. Coti Pasar, halo. Halo, Coti Pasar. Halo, Greg, Pasir. ucapin terima kasih dulu Greg sama saudari kita yang dari tadi support Greg tuh, saudara ALN. Siap. Monggo Greg. Siap, barakallahu fikum Bang ALN. Sehat selalu, berkah selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan antum dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Oke, lanjut. Turun. Oke ya, yang non Muslim yang mau bertanya silakan, yang mau diskusi silakan. Tema kita memang agak bagaimana gitu ya, tapi ini dari ide kawan-kawan Kristen kalian sendiri ya. Halo. Makasih buat Kun Anta, semoga Allah berikan kembali untuk antum semua. Manusia 01 dan Waida. Halo Bunda Ida. Makasih buat Kun Anta. Makasih, terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Halo Bang Ida, halo. Baik. Ada suara. Ngelek ya? Enggak. Oke, manusia, halo manusia. Manusia, halo manusia 01. Monitor. Manusia 01 monitor. Abang besar. Oke, abang besar, halo abang besar. Abang besar, halo. Halo. Halo abang besar. Halo. Abang besar, halo. Enggak ada, enggak dengar. Nggak ada suara ya? Oke, aku anu. Pak Din. Islam, aku anu. Oke, Pak Din, halo Pak Din. Oke, Greg apa pamit dulu tuh ada anaknya panggil Greg. Oke. Oke, Uni yang ambil alih. Halo, aku anu. Pak Din. Agamanya apa Pak Din dan aku anu? Oke. Waalaikumsalam. Ya, Pak aku anu Islam ya? Islam Muniripa. Bang Greg, saya izin di bawah aja, Bang. Oke, siap Bang, Bang Kiamat. Oke. Asia Trafin. Kepencet ini ke. Sorry. Tadi abang aku anu tadi. Apa-apa. Naikin lagi deh. Udah. Oke. Jadi teman-teman, kami umat Islam ini umat yang diperintahkan dan diajarkan untuk membela agama kami.
Membela dengan cara apa? Dengan ilmu pengetahuan. Nah, ketika kalian menuduh Nabi kami Mokondo, kalian menuduh sembarangan, maka kami tidak perlu menuduh kembali. Mari kita bahas secara komprehensif. Apakah betul? Terima kasih saudariku Kunanta. Buat teman-teman Sehat nanti selalu. ketika jalannya diskusi, ya kalau ada yang kami belum ucapkan terima kasih atas supportnya, saya harus lebih banyak menghargai support sistem ini. Kenapa? Karena beliau itu sangat konsisten ya, seperti saudara Kunanta dan tadi saudara ALN tadi kepada Greg luar biasa. Semoga Allah mengembalikan kepada antum semua. Nah, jadi teman-teman, Amin, amin. kami tidak perlu merendahkan agama kalian. Cukup kami pertanyakan saja. Kalau Mokondo artinya adalah pria dengan kenti, sorry ya, pria yang memiliki memiliki kemampuan dalam menjalankan kehidupannya sebagai pria tapi tidak menjalankan kehidupannya sebagai pria, maka itu bisa dikatakan Mokondo. Nah, Nabi kami menjalankan kehidupannya sebagai pria, seorang pemimpin, istri, ayah. Beliau menafkahi keluarganya. Beliau tidak memakan sedekah dan juga tidak memakan sedekah dan tidak memakan zakat. Nah, kalau beliau memakan ghanimah, ingat ghanimah itu hasil upaya beliau karena beliau berperang, dan ghanimah itu juga bukan untuk beliau saja. Sorry ya, enak Betul, saja betul. kau. Sementara Tuhan kau pun memakan arti hasil rampasan perang, termasuk upetinya perawan. Gitu. Maka yang lebih dikatakan layak sebagai Mokondo siapa? Nah, kalau kita membandingkan, justru Yesus yang lebih tepat dikatakan sebagai Mokondo. Silakan kalau ada bantahannya. Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah ada mahar. Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah tidak merugikan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah yang mau mensupport dakwah Nabi Muhammad, dan itu pun untuk umat. Sorry itu saya ya, beda kelas, bro. Silakan kalian naik ke atas bantah argumen saya yang ngeri-ngeri sedap ini. Ini karena kalian sendiri kok. Ini gara-gara argumen si Robert Lele ya. Naikkan si Chris Evan tuh, tapi dia suruh pakai data. Teman-teman, kalian akan melihat kualitas umat Kristen beda dengan kita. Kita buka cam pakai data, mereka tutup cam nggak pakai data, tapi modal fitnah saja. Nggak apa-apa, kalian lihat itu supaya kalian sadar bahwa mereka itu punya kebencian mendalam terhadap Nabi kita, begitu. Halo Pak Yoris, sapa dulu satu-satu Pak Yoris. Halo, ya. Ya, agamanya apa Pak? Ya, Uniripa gimana? Halo. Ya, silakan Pak, agamanya apa Pak? Saya cuma mau tanya, itu temanya Sebentar Pak, artinya apa ya? agamanya apa Pak? Oh, Greg, saya Katolik. Oke, siap. Bang Yoris, selamat datang di roomnya Islam, dimana di sini kita diskusi dua arah, ya. Bang Yoris, ada yang mau ditanyakan tentang tema boleh, tentang yang lain juga boleh, silakan. Iya, mau tanya temanya, Umi. Oke, temanya Yesus itu Mokondo tanda tanya. Ini gara-gara si Robert Lele. Robert Lele menuduh Nabi Muhammad itu Mokondo alias modal kenti doang. Jadi di sini saya tidak perlu menghujat balik. Ternyata setelah saya bandingkan antara Nabi Muhammad dengan Yesus, ternyata Nabi Muhammad bekerja, beristri, memberikan mahar, menjadi khalifah, menjaga hamba-hamba Allah. Sementara Yesus malah saya temukan datanya di Filipi pasal 2 nomor 6, Pak. Pak, di mute dulu ya, Pak. Ada suara noise. Iya. Nih Pak, saya temukan data ini nih Pak. Filipi pasal 2 nomor 6, tafsiran menurut Matthew Henry. Ternyata katanya Yesus itu hidupnya miskin dan minta-minta gitu loh nih. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah, seorang yang penuh dengan sengsara dan biasa menderita, hidup dari sedekah gitu loh. Nah, jadi ketika kita tahu kalau dia hidup dari sedekah, menurut Matthew Henry, Bapak silakan mungkin memberi tanggapan tentang data ini dulu. Kalau Bapak tidak percaya data ini kenapa? Kalau percaya kenapa? Karena saya tidak mau memaksakan data yang tidak diterima oleh orang-orang Katolik. Saya mau kita diskusinya beradab. Nah, ternyata secara Bible juga kita lihat Yesus tidak pernah bekerja. Dugaan saja, menurut orang dia bekerja, tapi kan itu tuduhan, belum tentu karena tidak ada fakta dia bekerja. Yang kedua, buktinya dia kalau naik keledai itu bukan beli keledai seperti Nabi saya kan beli kuda. Yesus malah ambil punya orang. Terus mau makan dia minta punya orang. Mau bayar pajak suruh orang mancing. Mau beli pedang suruh orang jual jubahnya, bukan dia sendiri gitu. Maka kalau Mokondo itu modal kenti doang, ya itu lebih tepat kepada Yesus bukan kepada Nabi Muhammad gitu loh. Karena Nabi Muhammad dalam situs nujabar.id bahkan ketika beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah saja maharnya tuh 20 onta.
Bahkan beliau menafkahi, karena kewajiban menafkahi itu kepada umat Islam. Nabi Muhammad menafkahi istri-istrinya gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya tidak sepakat kalau Nabi Muhammad dikatakan Mokondo. Justru saya bisa membongkar yang tepat dikatakan Mokondo justru Yesus dalam perspektif kekristenan begitu. Silakan Bapak Yoris. Silakan Mic-nya, Pak Yoris, buka mic-nya. Oke, udah undang, silakan. Pak Yoris. Halo ya, sudah bisa? Halo, ya. Sudah silakan. bisa berdengar? Oh ya. Menurut pandangan kami dari Katolik ya, menurut iman kami, Yesus itu kan datang ke dunia memang tidak bawa apa-apa. Dia cuman membawa kasih dan menyebarkan kasih gitu aja. Berarti diakui ya kalau beliau tidak pernah bekerja ya Pak? Kalau masalah bekerja itu kan dia kan juga sebagai manusia itu kan sebagai manusia dia menjadi seorang anak dari Ibu Maria. Ya kemungkinan Makannya dari mana selama ini? Bantu keluarga. Kemungkinan atau ada data faktanya Pak kalau dia bekerja? Ada datanya nggak Pak? Kalau dia itu hidupnya itu normal bekerja? Karena Matthew Henry bilang dia hidup dari sedekah. Kalau data saya tidak paham itu. Maaf Pak, saya tidak mau merendahkan Tuhan Bapak, tapi kan saya bicara berdasarkan data dan fakta. Nah, buktinya gini Pak, waktu dia pengen keledai dia ambil punya orang, bukan malah menciptakan keledai baru sebagai Tuhan, bukan beli punya orang, tapi malah ambil punya orang. Ketika mau bayar pajak, dia malah suruh orang mancing. Ketika mau beli pedang, dia suruh jual jubah orang. Maksudnya itu bukan dia sendiri yang punya inisiatif. Kalau Nabi aku kan dia sering bersedekah, diharamkan makan sedekah. Dia kasih makan orang gitu loh. Nabi aku nyuapin orang Yahudi, Nabi aku kasih sahabatnya makan. Bukan Nabi aku yang makan sedekah, karena Nabi aku diharamkan makan sedekah. Nah, jadi gini Pak, sebenarnya aku tuh tema ini tuh bukan tema dari aku, tapi tema dari Robert Lele. Robert Lele yang mengatakan Nabi aku Mokondo, aku counter, ya. Jadi nih aku mau jawab nih. 5.000 orang aja bisa diberikan makan oleh Yesus. Oke, pertanyaannya, apakah itu hasil pekerjaan atau hasil dari Tuhan? Loh, kalau hasil dari Tuhan ya semua kita dari Tuhan. Bekerja nggak dia? Itu pertanyaannya. Sebagai laki-laki kan Mokondo ini kan modal kenti doang artinya. Orang nggak punya modal. Ya kalau dia cuma minta sama bapak ya saya juga bisa minta-minta. Ya Allah minta uang ya Allah. Dikasih sama orang lain. Saya bilang itu namanya modal minta-minta namanya ya. Nah gitu. Kalau memang Yesus bisa memberi makan itu dari dirinya sendiri nggak? Kata Yesus begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya bukan dari usaha dia. Gitu loh. Si Robert Lele itu akun mata pisau ya teman-teman ya. Semua yang dikendalikan Yesus itu dikendalikan oleh Tuhan. Makanya ketika Yesus berkata gini Pak, Yesus berkata begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Waktu dia menurunkan roti itu memberi makan 5.000 orang itu dari usahanya sendiri atau dari Bapa? Itu sebuah mujizat. Iya, dari Bapa atau dari dirinya sendiri? Dari Bapa di surga. Ya sudah, kalau itu bukan hasil pekerjaan dia ya. Iya. Ya udah, kan definisi Mokondo itu kan orang yang tidak berusaha Pak. Oh iya, baru paham ya. Ah gitu, bukan karena upaya dia gitu loh. Ya karena Bapak yang kasih. Kalau Nabi Muhammad kan dia upaya sendiri Pak. Kerja waktu dia masih sebelum nikah dia kerja. Dia pengembala, pebisnis. Setelah menikah pun dia berdakwah juga nggak minta-minta gitu, karena dia diharamkan makan sedekah. Ya karena Gitu. Nabi Muhammad kan manusia 100%. Nah itu dia, Yesus kan juga 100% manusia Pak. Iya, tapi juga 100% Tuhan. Nah itu dia lucunya Pak. Kalau dia itu 100% Tuhan dan 100% manusia, harusnya dia nggak perlu ngambil keledai orang, harusnya ciptakan keledai baru kan Pak. Karena Tuhan menghendaki dan orang pada Nah zaman itu dia tahu Pak, kalau kenapa jadi kelihatan Yesus- dia kayak. Nah itu dia yang lucu. Justru kalau dia itu 100% Tuhan, harusnya dia yang kasih, bukan dia yang minta. Nabi Muhammad aja yang bukan 100% Tuhan, dia yang kasih, bukan dia yang minta. Nabi Muhammad itu berdakwah sambil sedekah Pak. Dia bukan Tuhan loh Pak, dia cuma Nabi. Keren kan Nabi aku? Nabi aku aja seorang Nabi aku aja seorang manusia 100%, gak ada Tuhan-Tuhannya. Itu dakwah sambil memberi. Nah Yesus yang lucu, 100% manusia 100% Tuhan, malah ngambil punya orang gitu loh. Kan lucu.
Iya, pada zaman itu kan orang tahu kalau Yesus itu Mesias, maka kalau saya pun pada waktu itu ya akan saya berikan, tidak usah sampai menunggu Yesus meminta gitu loh. Loh, tapi dikatakan Filipi itu Matthew Henry dia bilang hidupnya minta-minta, Pak. Hina, nista, miskin. Jadi ya orang ngasih dia loh, orang dia nggak punya rumah, nggak punya bantal. Tuh Iya, Matthew Henry betul, bilang betul. tuh. Kecuali dia nggak minta-minta, terus orang kasih itu namanya tuh bukan minta-minta, itu orang kasih itu hadiah. Nabi Muhammad mah gitu juga ada, dikasih jeruk asam dimakan sendiri, ternyata nggak mau supaya sahabatnya makan jeruk asam. Nabi aku juga Masya gitu, Allah. tapi kalau minta-minta Nabi aku nggak pernah, nggak boleh dia minta. Nggak boleh Nabi aku tuh Pak, rambutnya panjang aut-autan, bajunya nggak ganti, nggak boleh. Terus Nabi aku wangi, bersih, ganteng, tampan. Dia sebagai seorang suami yang menyenangkan bagi istrinya, sebagai seorang ayah yang menyenangkan bagi putrinya, sebagai orang yang mulutnya bau wangi. Jadi kalau Nabi Muhammad itu mulutnya wangi karena dia rajin siwak. Tapi kalau Yesus bisa membunuh orang dengan napasnya Pak, aku nggak ngerti bau napasnya kayak mana gitu. Bapak tahu nggak lihat itu? Mohon maaf, mau tanya ya Umi ya. Boleh Pak? Halo. Iya, boleh. Nabi Muhammad wajahnya seperti apa ya Umi? Nggak tahu karena belum ada foto waktu itu Pak. Karena kita belum ada TikTok, jadi Oh. belum ada terdokumentasi, nggak tahu. Emang foto wajah Yesus Bapak tahu bentuknya kayak mana? Ya seperti yang digambar, saya meyakini Hah? seperti itu. Itu seperti itu mukanya. Dari mana Bapak tahu? Dari sejarah. Pak, nggak ada Pak yang pernah lihat muka Yesus Pak. Ya udah deh, ini kita lihat wajah Yesus ya Pak ya. Nih wajah Yesus nih, yang mana Bapak percaya nih? coba? Aduh. Nih ya Pak ya. Bapak yang mana nih, Bapak pilih yang mana wajah Yesus nih? Para ahli merekonstruksi wajah Yesus. Yang ini atau yang ini Pak? Ini wajah-wajah Arab Palestina, ini wajah-wajah Arab, ini wajah-wajah gabut nih Pak. Tapi ini ahli, ini kayak ini semi-semi Kayaknya pitikan Tropus bukan erectus. semua deh itu. Kayaknya bukan semua itu. Enggak, ini para ahli Pak. Para ahli merekonstruksi wajah Yesus Kristus dan menemukan tampilan yang benar-benar baru. Ini kayak semi-semi pitikan Tropus erectus gitu loh. Apa tuh? Di mana Pak tuh? Yang mana Pak? Ini menurut 18indonesia.com. Gitu. Menurut saya bukan semua itu, Umi. Bukan semua. Ya makanya aku bingung yang menurut Bapak wajah Yesus asli yang mana, biar aku bisa pajang di rumah aku nih. Juga pengen lah punya foto Tuhannya orang Kristen Pak. Aku kan pengen beli miniaturnya Pak, pengen beli replikanya aku Pak. Gak apa-apa lah koleksi-koleksi Ya, patung mohon maaf, Tuhannya orang. ini kan saya tidak bisa buka kamera nih, jadi tidak bisa menunjukkan. Oh iya. Iya, nggak apa-apa Pak, saya hargai. Oke, udah itu ya Pak. Itu kenapa saya Ya, pilih ya, terima tema kasih, kita ya. Umi. Ada pertanyaan tentang Islam Pak, silakan Pak. Bapak berhak bertanya tentang Islam. Untuk Tapi Bapak tahu pertanyaan nggak, tidak ada, Pak? karena Pak, Nabi aku Gimana? kan mulutnya wangi karena dia sering bersiwak. Ya. Bapak tahu nggak kalau napas Ya. Yesus bisa membunuh orang? tidak tahu. Ya Allah, Pak, aku nggak tahu sebau apa napasnya Yesus sampai orang mati. Maaf ya. Bentar ya Pak. Maaf ya Pak ya, aku nggak menghina nih. Aku nggak menghina, tapi ini apa namanya? Ini memang ayatnya. Aku aja kaget loh Pak Napas baca naga ayat katanya. ini. Ada yang bilang Jangan napas menghujat naga. teman-teman, nggak begitu. Kita kan Ya, tidak apa-apa. Kami orang Katolik tuh Pak, sudah biasa tuh Pak, dihina. napasnya aja bisa matiin orang loh Pak, nggak tahu sebau apa. Nih. Ya. 2 Tesalonika 2:8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya. Aduh Pak, mati orang kena Nafasnya Yesus berbahaya juga ya, punya racunnya. Itu namanya nafas beracun. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maaf ya Pak ya. Maaf. Teman-teman muslim jangan ketawa. Yang ketawa menghujat. Yang nampak tappingan ketawa itu sama dengan menghujat. Tidak boleh ketawa. Ini Tuhannya orang Kristen, kita hargai mereka ya. Walaupun saya membayangkan bagaimana nanti ketika saya ketemu Yesus terus saya Oke, mati gitu gara-gara aja Umi. Terima kasih. Iya Pak. Makasih Pak. Ya, terima Saya kasih. sama-sama. Saya nggak bisa bayangkan ya kalau saya pas lagi ngomong sama Yesus terus saya pingsan gara-gara napas dia.
gitu. Aduh ya Allah. Oke, halo. Kan ya Umi ya. Ya oke Oke, oke siap. oke. Terima kasih Bang. Oke, halo milikku. Ya, sebelum ke yang lain saya mau memamerkan nabi aku dulu ya. Boleh Oke, dong siap, pamer Umi. nabi. Lanjut. Oke ya. Sorry ya, ini aku agak sedikit-sedikit memamerkan nabi aku ya. Semoga nabi aku mengakui lah. Bukan aku merendahkan Nabi Isa. Nabi Isa ya sama seperti nabi aku. Ini kita bicara Yesus dalam Bible ya. Jadi nabi aku itu sangat pria sejati banget gitu. Aduh, pokoknya nabi aku tuh kayak tipikal laki-laki yang karena tampan dan perkasa dan juga luar biasa ya. Nabi aku tuh juga wangi, menjaga kebersihan gitu. Allah. Aduh, Waalaikumsalam. nabi aku, nabi gue dong keren. Ini. Teladan Rasulullah SAW menjaga kebersihan dan keharuman badan. Waduh, nabi gue. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, perhatikanlah. Ya Allah, saksikanlah ya Allah betapa kami mencintai nabi kami ya Allah. Nabi kami memperhatikan kebersihan gigi. Nabi Muhammad menekankan kepada para sahabat terkait pentingnya kebersihan gigi. Ntar ya, jalan dulu nih. Jalan enggak. Nah, salah satu praktik yang sering dilakukan Nabi dalam menggunakan siwak, sebuah kayu alami yang berfungsi sebagai sikat gigi. Eropa dulu nggak mandi, berkutu, busuk. Nah, peradaban Islam datang untuk membuat mereka bersih ya. Aisyah berkata, ini yang bicara istrinya nih yang menikmati wewangian bau mulutnya Nabi kami nih, Sayyidah Aisyah nih. Aisyah berkata dari Nabi Muhammad SAW bahwa siwak dapat membersihkan mulut dan mendapatkan ridho dari Allah. Allahu Akbar. Pertanyaannya, Yesus pernah sikat gigi nggak? Nggak Abu pernah. Hurairah berkata dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, seandainya aku tidak khawatir akan membuat susah umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap hari setelah berwuduk. Allahu Akbar. Gigi Nabi aku nggak tekuning-kuning, nggak tekuning-kuning ya. Sesungguhnya hari ini adalah hari raya yang Allah tetapkan bagi kaum muslimin, maka siapa yang hendak datang ke salat Jumat, hendaklah ia mandi. Jika ada wewangian, ia memakainya. Allahu Akbar. Nabi aku, indahnya Nabi aku. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Nabi gue, Nabi gue. Nah, ciri-ciri ODGJ teman-teman yang masih ringan, ciri-cirinya jarang mandi, Betul. apalagi cebok ya. Nah, orang-orang yang sering mandi yang memperhatikan kebersihannya itu jiwanya aman. Karena ODGJ jarang mandi. Pertanyaanku, Yesus mandi nggak? Yesus sikat gigi nggak? Yesus cebok nggak? Ah, itu pertanyaannya. Nggak ada riwayat. Junior Ini Tangku room Golot ini fitnah. room fitnah. Oh, naiklah, tes dulu lah kalau ini fitnah. Bukan kami memfitnah, kami membongkar fakta. Kami mengedukasi publik. Dan ini gara-gara siapa? Gara-gara si Robert Lele menuduh Nabi aku mau kondo. Ternyata terbukti yang mau kondo Tuhannya Robert Lele. Oh, my crot. Lanjut, siapa yang lain, Greg? Oke, halo. Naikkan Jun dan Ca deh, naikkan Jun dan Ca biar mereka backup Oke. untuk naik turunkan. Biar kita nggak sibuk naikkan turun. Biar mereka aja yang kerja. Udah Si Jun sama si terjambak-jambak Ca. kena baca nih, tidur nih kayak baca nih, tidur dia kayak. Junca support kita untuk ini atur jadi Uni biar fokus. Jadi Uni nggak ini lagi, harus ada kalian untuk backup ini. Kerja. Oke, halo milikku, halo. Si Usir nih menyelam. Halo milikku, halo. Halo. Halo milikku, halo. Naikkan Robert Lele. Robert Lele nggak ada. Ini udah nggak ada. Oke, saya baca Chow YF. Babu saja diembat, hahaha, memet. Oke, kita bahas. Kita counter teman-teman ya. Kita counter teman-teman. Ini nih, Tuhan kau waktu belum punya penis dia udah minta upeti perawan loh ya. Aku tunjukkan ke datanya. Maaf ya, kau bilang babu diembat. Oke, kita lihat ya.
Ya, sorry ya. Waktu Tuhan Anda belum berpenis telah minta upeti perawan. Ya. Betul. Upeti. Maaf nih. Di bilangan. Ya. Sorry ya, ini bukan fitnah loh. Nih ya. Nih, usus upeti. Ini belum ada penis, waktu itu dia masih jadi roh ya. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Ini ini harta rampasan ini. Ini harta rampasan nih ya. Nih judulnya aja mengenai jarah. Ini uang jarahan. Tuhan memerintahkan umatnya untuk menjarah lalu minta bagi-bagi nih. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia. Manusia yang dirampas. Manusia dan hewan, engkau ini dan iman Eleazar serta kepada kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat lainnya bagi-bagi. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Tahu upetinya apa? Virgin. Ya, ini dia nih. Aduh, nih. Maka sekarang bun-bunlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bun-bun. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh. Pertanyaannya, bagaimana cara tutorial membedakan yang virgin dengan yang berlobang? Apakah dikobel-kobel, dikoel-koel, disuruh nungging? Jawab, biar enak kita diskusi nih. Bingung nih aku nih. Gimana nih tutorial membedakan mana virgin mana gak virgin? Gimana caranya saudaraku? Bagaimanakah caranya menurut Tuhan Anda membedakan mana perawan mana tidak? Adakah Tuhan Anda ajarkan? Ada, kalau kami beda nih ya. Wa aqimus sholat, diajarkan sholat, ada tutorial sholatnya, Nabi Muhammad praktekkan. Pertanyaannya, ketika Tuhan mau perintahkan bun-bunlah yang bolong, selamatkan yang virgin, ada nggak Tuhan Anda ajarkan tutorial membedakan virgin dengan tidak? Caranya dicolok kah, disuruh nungging kah, apa gimana? Coba gimana? Bingung. Ada nggak dalilnya? Yesus tidak kawini bocil. Yesus jangankan kawini bocil, kawin aja enggak, entah mampu entah enggak. Pertanyaannya, nenek moyangnya kawini bocil. Ini dia nih, nenek moyang Yesus semuanya kawini bocil. Ya, keluarga Yesus rata-rata kawini bocil. Nenek moyangnya kawini bocil, keluarganya kawini bocil. Kata siapa? Kata Rashi, orang Yahudi, bukan gua yang bilang. Kata orang Yahudi, Ribka dinikahi umur 3 tahun. Halakah Yahudi itu boleh mengskidi papap anak usia 3 tahun? Gitu. Kata siapa? Kata Rashi. Mana nih? 75. Ntar ya. Kata Rashi dan Burita Wahyu, Yahudi itu boleh memperawani anak 3 tahun, colok-colok, au cerot. Ya. Kata Rashi, bukan kata gue. Ya. Nih dalilnya. Oke, dan di kehidupan Sarah 117 tahun. Jadi Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu Ribka lahir dan ia menunggu sampai siap nikah 3 tahun. Aduh, belum bisa, baru oe-oe ini. Aduh. Ternyata kata Burita Wahyu memang pernikahan orang Yahudi itu boleh menikahi anak usia 3 tahun. Cerot-cerot, au. Tuhan kalian memang nggak nikah. Emang Tuhan kalian nggak nikah. Masalahnya nenek moyangnya diizinkan menikah dengan anak usia 3 tahun. By the way, Tuhan kalian tidak berikan aturan. Nih, kepemilikan anak oleh orang tua juga diberi sanksi agama dalam ajaran baik Talmud dan Alkitab menyatakan Talmud mengajarkan bahwa seorang gadis dari 3 tahun dan 1 hari bisa bertunangan melalui tindakan hubungan seksual. Ya, itu loh. Maaf, aku tahu Tuhanmu gak menikah karena kau gak dapat info apa-apa dari Tuhanmu, cuma 3 tahun aja hidupnya. Emang kau bisa membuktikan dia gak nikah usia 25 tahun? Ada kau data? Ada Yesus berkata, aku gak suka perempuan, aku tidak akan menikah. Kalian cuma hidup, kalian cuma tahu hidup Yesus 3 tahun doang. Ya, gitu. Yang Kristen awam bertanya, yang berilmu diskusi 2 arah, buka cam, pakai data, bicara. Oke, siap. Halo Jilvania, halo. Iya, halo, selamat siang. Oke, Kristen ya? Iya, Kristen. Oke, sebentar.
Anda punya pemahaman tentang kekristenan? Enggak, saya mau bertanya tentang Islam aja. Oke, siap. Oh, Bang MJ, Bagus. Uni, saya minta izin sebentar ya. Udah sini udah azan zuhur. Oh ya, nanti habis Greg Uni ya. Terus nanti kita gantian. Nanti Jun handle sebentar untuk ini aja. Oke, Nanti siap, Greg Uni. masuk ya, Uni gantian. Jangan lama-lama ya, 5 menit. Siap Uni, siap. Biar Uni juga sholat. Iya, Nah, siap. Oke. Jun monitor, Dek. Jun. Dek, Bang MJ monitor. Bang MJ. dia lagi menjauh mungkin. Oke, Zilvania silakan bertanya. Nanti kita tunggu Greg dulu. Ya, tadi kan saya dengar Nabi Muhammad gini gitu. Apakah nggak ada pekerjaan mulia? Itu kan sekelas Nabi loh. Di dalam apa juga cerita Nabi itu tidak dijelaskan gimana dia gosok gigi, gimana dia mandi. Itu maksudnya sekelas Nabi loh. Apakah nggak ada pekerjaan yang lebih mulia gitu loh? Apa kau ini? Semua pekerjaan mulia nabiku tercatat. Bahkan ketika gosok gigi pun diajarkan. Siapa bilang nabi-nabi nggak diceritakan macam-macam tentang kebersihan? Kau yang nggak baca kitab kau. Sedangkan kau bawa sekop ke toilet aja kau diajarkan. Kok nih kau tengok nih dalam kitab para nabi nih. Kau ada aja dek. Mungkin kau yang nggak pernah baca kitab kau. Nah kau tengok nih. Ini loh, Bahkan dalam kitab sekelas ulangan. Diam Nabi. dulu. Iya ini sekelas Sekelas Tuhan kau Nabi. diceritakan. Iya ini sekelas Cuman Tuhan aja masalah- diceritakan ini. Mana ada cuman hadis itu 7.000 hadis, jangan berisik. Ini loh, kau kan nanya, nggak mana ada Tuhan kau nggak ngurusin tentang tai, ada nih Tuhan ngurusin tai nih. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Kau diajarkan kayak kucing, kau timbun tai. Kau bilang sekelas Nabi ini sekelas Tuhan kau memfirmankan supaya bawa sekop. Tuhan kau ngajarin kau bawa sekop kalau nggak cebok. Diajarkan kayak kucing, gali-gali buat nimun-nimun tai. Kau bilang nabiku itu hidupnya terdokumentasi di 7.000 hadis. Itu cuma 1, 2, 3 hadis doang masalah kebersihan. Kelas Nabi cuman gigi yang dibahas. Aduh, Lah Tuhan kau masalah sekop yang dibahasnya itu. Nabi apa itu? Itu Tuhan kau itu bahas tentang sekop, ini kau bahas ini Tuhan kau bahas. Tuhan kau mengajarkan orang agar nimbun tai pakai sekop. Udah kau lakukan ini belum? Nih, di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Udah kau bawa belum kalau berak? Dan apabila engkau jongkok, kau timbun itu tai. Kucing nggak diajarin bisa, kok kau manusia diajarin nimbun tai? Kucing saja tidak perlu diajarkan mampu nimbun tai. Kok kau sebagai orang diajarkan Tuhanmu nimbun tai? Ada apa dengan Tuhan kau ini? Nabiku mengajarkan untuk tetap mempertahankan kebersihan dan kesucian. Kok kau repot? Tuhan kau suruh kau bawa sekop nggak cebok, tai kau timbun. Kenapa Sekelas itu? Nabi Sekelas cuman Tuhan masalah bahas gigi. pertaian. Atau nggak ada Sekelas pekerjaan Tuhan mulia cuman bahas gitu loh. kau Entah. ternyata aku pikir kau bisa ngomong. Udah turun kau. Kupikir kau bisa diajak diskusi, nggak bisa. Itu loh. Nabiku itu bukan hanya masalah kebersihan. Nabi Muhammad SAW itu 7.000 hadis tentang sholat, tentang zakat, tentang ini semua diatur, termasuk kebersihan. Nah, kau bilang Nabi kami hanya mengurus itu, tidak. 7.000 hadis tentang dia. Nah, Tuhan kau mengurus pertaian. Tutorial tutorial menimbun tai dengan sekop jadi firman Tuhan. Hei, pesundal gereja, tutorial tutorial menimbun tai diajarkan. Ini materi si Mekana ini, si Mika ini, tante Mika ini materi ini nih. Mana dia nih hantu belau ini? Sudah dulu dia naik lah biar aku sholat dulu hantu ini. Tunggu dulu ya. Kita panggil si Mika dulu. Tempat saya hujan nih, maaf ya, saya mute. Lagi isi Moderator, air ya? juga. Ya. Nanti atur ya Mika naik nanti. Oke Uni, oke, siap. Sabar teman-teman ya.
Ya, ini materi Mika sebetulnya. Masalah pertanyaan ini itu materi Mika. Ya, si Mika ini yang spesialisasinya. Aku nggak mau bahas-bahas gini, nggak lepel aku. Nanti Jilpania ya, nanti kau naik sama orang yang punya spesialisasi mengobati ODGJ kayak kau Jilpania itu si Mika namanya ya. Kau tunggu dulu si Mika naik ya, baru kau dengan dia. Soalnya kalau aku sibuk soalnya. Aku mau sholat nih, ya. Jun dampingi Mika ya, Dek. Nanti kalau naik Dek ya, jangan biarkan dia kan menjadi moderator. Siap Uni. Jangan Ya, biarkan dia siap. debat kusir ya. Sini hujan Nanti, soalnya, noise. nanti dia ke-trigger nanti. Nah, si Mika hantu belum nih. Untung aku punya backupan pembantu rumah tangga yang bisa kusuruh kemana-mana. Nggak bisa kalian. Mika itu adalah Roh Kudus, Ruah HaKodesku sekarang ya. Nah, itu kalian hadapi nanti. Kalau aku untuk yang sisi akademiknya aku. Kalau masalah pertokaian gini, Mika ini ahlinya ini, ya. Ini dia nih ya. Ini kerja. Nanti nggak dapat duit, nanti dapat tunjangan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, ada lawanmu ini, namanya si Zilvania ini. Dia bilang gini loh Mika. Kan dia bilang Nabi Muhammad hanya diajarkan untuk ngurusin siwa sama ini. Ternyata di dalam kitabnya tuannya ngurusin supaya bawa sekop kan. Pertanyaan diurus tuannya. Jadi uruslah itu. Aku nggak mau ngurus. Mana dia si Zilpalina tadi? Mana kau Zilpalina? Naik. Mana Jipalina tadi? Aku mau sholat zuhur dulu. Ini dia. Aku undang dia dulu ya. Ini cocok sama kau Mika. Mana naik sini, Dek. Naik sini cewek sesama Mika ini 100% cewek, 100% laki-laki. Kau bisa hadapi dia. Model apapun bisa. Lanjutlah Mika dulu. Jun dampingi si Mika ya. Kalau si Mika menghujat, dikik aja dia nanti. Ya, saya kick dia ke neraka Uni. Ya. Apa kabar teman-teman semua? Jangan lupa di follow ya. Ini akunku terakhir, belum bisa open cam. Kalau kalian ingin melihat data-data yang bisa membuat Oten kejang, tantrum, naik darah, kepalanya hilang, tolong di follow biar kita bisa open cam. Ada data yang disembunyikan oleh Pak Pendeta. Ada fakta yang selama ini disembunyikan oleh gereja. Kalau kalian mau tahu, maka followlah aku. Saudara terkasih jemaat gereja yang hampir rubuh ini, darah Yesus sempat Markus, Ginjal, Paulus, Kurep, Yohanes. Suara keledai, siang, malam, pagi, subuh, suara keledai, sekali aja. Ya. Dah. Kalian gitulah. Suara kunti itu Uni Uni lagi. Tante. Suara kunti. Suara kunti itu, ya. Iya, suara kunti naik keledai. Ada persamaan tuyul dengan Yesus. Tahu nggak? Tuyul curi duit, Yesus curi keledai. Ada persamaan tuyul dengan kunti. Yesus baju putih, rambut gondrong, kunti juga. Cuma Yesus berjalan di atas air, kunti berjalan di atas pohon. Ayo teman-teman. Itulah ya, berarti kan ini ya, ternyata Yesus banyak mengambil sifat-sifat makhluk gaib di Islam ya. Banyak. Karena memang kalaulah Tuhan itu manusia, jangankan sifat manusia, sifat hantu pun diambilnya. Ketika ada Tuhan jalan di atas air, begitu juga ninja Atori jalan di atas air. Umang-umang juga jalan di atas air.
Ketika Tuhan jadi manusia, bikin roti banyak, itu Tuhan atau pabrik roti? Ketika persundal duluan masuk surga, tidak ada dosa bagi pesundal. Cintailah pesundal seperti Tuhan mencintai orang Israel. Itu Tuhan apa germo? Ya Allah ya Rabbi. Di perjanjian lama manusia melihat Tuhan, manusia mati. Di perjanjian baru manusia melihat Tuhan, Tuhan yang mati. Di perjanjian lama Tuhan mengatakan, di perjanjian lama Tuhan mengatakan jangan membun-bun. Di perjanjian baru Tuhan yang dibun-bun. Sadar saudaraku, sempak itu tidak bisa buat apa-apa. Sempak tidak bisa abadi. Sempak bisa bolong. Janganlah menyembah itu lagi. Mana nih? Zilfania. Halo Mbak Zilfania, halo. Ya, Zilfania. Selamat siang. Kenapa tadi diturunkan tadi? Oke, lanjut Tante. Oke. Kalau kita menjawab jangan dimut-mut dong, biarkan aja. Najis aku ngemut-mut ke kamu. Bagus aku ngemut punya pasanganku. Di mute. Iya, di mute. Jangan mut-mut, lain bawaannya. Ngomong mute aja, mute. Gimana mau diskusi? Keong. Aduh ya Allah ya Karim. Ya, gimana? Silakan. Gimana Zilfalia? Ya, ini saya mau bertanya nih. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ayo. Apa? Silakan. Itu Nabi Muhammad kan nikahin anak kecil itu. Apakah di saat itu, waktu itu enggak ada wanita dewasa di saat itu? Kenapa harus anak kecil gitu loh? Oke. Kenapa urusan keluarga orang kau urus? Kenapa nggak urusan keluarga kau aja kau urus? Kau memang perempuan suka gibahin keluarga orang, Betengnya. Urus dulu keluarga bapakmu, keluarga mamamu. Bapakmu udah berhenti judul nggak? Bapakmu udah nggak pinjam koperasi nggak? Bapakmu nggak donor micet nggak? Bapakmu nggak main slot? Itu urus. Apa keluarga orang kau urus? Kita mau bahas keimanan atau keluarga orang? Tuhanmu jomblo nggak kami permasalahkan. Tuhanmu dikatakan berzinong 3 kali nggak pernah kami permasalahkan. Urus dulu keluargamu, baru keluarga orang kau urus. Kita diskusi dulu tentang ketuhanan, jangan gibahin keluarga orang. Enggak, masalahnya sekelas Nabi loh. Ini sekelas Nabi loh. Sekelas Nabi. Nikahin Emang anak kau satu sekolah sama Nabi? Sekelas Nabi. Gimana ke diskusi kabur? Belum lagi bertanya baru menjawab, kalian mencret. Belum aku bertanya pingsan kalian. Lucu. Itulah kalau naik namanya kutu air ke komal ini langsung mengap-ngap ya Tuhan kalian. Sesak napas tuh nyampe sini. Makanya naik ke sini bawa tabung gas 3 kilogram, kasih selang masukkan ke hidung biar ada oksigennya. Tujukan impus di lengan biar nggak kejang-kejang.
pakai tangkur buaya buat menguatkan jantung. Tangkur buaya untuk buat obat kuat jantung atau apa ya? Salah, jangan tangkur buaya, vitamin C untuk menguatkan ini. Gitu. Ya. Diskusilah. Kalau mau diskusi, tunjukkan kecerdasan kalian. Diskusi tentang keimanan. Kalau tentang kamu katakan Nabi Muhammad itu menikahi perempuan, kami umat Islam sudah terlebih dahulu mengetahui itu dan kami mengetahui penyebabnya. Dan periwayat hadis itu namanya Hisam bin Arwah. Dan umur beliau itu waktu membuat hadis itu udah 97 tahun, udah uzur, udah tua, dan periwayatnya itu cuma satu saja, nggak sampai 4. Jadi masih diragukan. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad menikahi, seandainya itu betul, emang salahnya di mana? Zaman dulu umur 7 tahun, umur 8 tahun di Arab itu tradisi boleh menikahkan. Bahkan belum lagi masih di dalam kandungan. Di dalam kandungan udah tunangan. Contohnya siapa? Beda lagi, ada lagi tunangan udah hamil. Siapa? Mama Yesus. Baru tunangan udah hamil. Yesus anak Tuhan. Bapak Tuhannya siapa? Pikir. Nah, bingung. Kalau kita merujuk ke pikiran-pikiran kita sendiri, cair dong. Makasih banyak Kak Irma, sehat selalu, semoga istiqomah di Islam dan selalu dilancarkan rezekinya. Sehat-sehat selalu Kak Irma. Amin ya Allah. Amin ya. Ya, jangan lupa di follow ya teman yang mensupport para apologet Islam ya, termasuk hostnya, termasuk Unirifa, jangan tombak aja. Gini ya teman-teman ya, kalau kita mau diskusilah tentang keilmuan, jangan masalah keluarga orang. Kalau kamu menanyakan tentang keluarga Nabi Muhammad, sebelum kamu menanyakan keluarga Nabi Muhammad, urus dulu keluarga kalian. Apakah tidak terlilit pinjol? Apakah tidak bapakmu download slot? Apakah bapakmu nggak mabuk tua? Apakah keluargamu udah selesai? Baru urus keluarga Nabi Muhammad. Nah, itu baru benar. Tapi ini enggak, mama kalian sama bapak kalian aja tidurnya punggung sama punggung yang bertemu. Kalian masih urus keluarga orang. Ya. Tengok, kalau memang kompak bapak kau dengan mamamu, tengok adikmu yang kecil masih ada nggak? Kalau ada adikmu 1 tahun sekali sampai 15 tahun, berarti 15 orang anaknya, itu kompak namanya. Tapi kalau ada jarak, umurmu udah 20 tahun, adikmu nggak ada, mama bapakmu masih ada, berarti nggak kompak. Gimana kamu membahas tentang keluarga orang? Gitu, naik ke sini, tunjukkan data, mari kita bahas keimanan. Kayak aku, wajar aku kayak Bang Greg nanya, Bang Greg mencintai aku enggak? Tersipu malu Bang Greg. Nah, berarti ada sedikit harapan, tidak ada kata penolakan, yang kudapati hanya senyuman. Nah, berarti gitu bos, itu baru diskusi. Naik ke sini Nabi Muhammad nikahin, betul nggak Nabi Muhammad? Kau udah tahu, kenapa nanya lagi? Masalahnya di mana? Urusanmu apa? Yang kamu pikir ada Tuhan turun ke bumi, wanita nggak ada yang menyukainya? Gimana sih? Ada Tuhan turun ke bumi, dilirik wanita enggak, tapi berbuat zinong iya.
Ada perkataan dari Martin Luther. Jangan memfitnah, Mika. Mana data kalau dia berzina? Ada Tunjukin. yang mengatakan dari, aku nggak bisa open cam, follow dulu teman-teman ya. Perkataan dari Romo Patri Allegro, perkataan dari Martin Luther. Oh, oke, saya validasi. Ya, itu terdapat dalam table talknya Martin Luther yang mengatakan Yesus berzina 3 kali. Oke, berarti Mika nggak fitnah. Lanjut Mika. Abis ini kita sapa tamu Mika, sapa tamu Nah, itu biar mereka ya. tanya. Begitu juga halnya dengan hadis Nabi Muhammad tadi. Kevalitannya atau datanya di Al-Quran atau di kitab suci tidak ada. Begitu juga di Bible, tapi kami tidak membawa itu. Karena memang periwayatnya di dalam hadis itu namanya kan udah aku bilang Hisam bin Arwah, dan umur beliau udah 97 tahun. Kalau kami ingin menyerang mental kalian, banyak yang ganjil yang terjadi terhadap Yesus. Pertama, Itu tamu sudah batu-batu itu tamu Mika. oh ada tamu ya. Oke, halo 3146. Halo. Halo 3146. Halo. Halo 3146. Ada suara dia. Oke, Rasa Maco. Halo Rasa Maco. Rasa Uni Maco. bentar ya Uni, aku pakai BH dulu, nggak enak kayak gini. Goyang dari tadi. Nggak ada otak ya. Jadi teman-teman ya, jadi kalau kalian mau bertanya bagus-bagus tentang agama saya jawab. Tapi kalau kalian mau belajar gila nih sama Mika ya, sama Mika kalian bicara. Kalau kalian mau belajar gila jangan sama aku ya. Kalian hadapi dulu pembantu rumah tanggaku yang udah aku bayar seumur hidup ya, udah aku DP dia. Nah, jadi teman-teman ke depan Uniriva tidak lagi menghadapi para debater-debater yang menghujat dan memfitnah. Saya akan segala kuasa saya berikan kepada Mika, Bang Palopo dan Pendeta Sliding untuk menghadapi para penista-penista agama. Kenapa? Saya fokus untuk menambah ilmu saja dan memberikan edukasi saja. Kenapa ya karena saya terlalu banyak pekerjaan ilmu yang harus saya insight ke diri saya dan harus saya sampaikan kembali ya, biar Tante Mika, Bang Palopo dan Pendeta Sliding yang insya Allah menghadapi para penista agama dengan cara mereka yang insya Allah mereka juga tidak mungkin sembarangan dan tidak akan menghujat, tapi mereka juga hanya akan menggunakan data dan konsekuensi logik dari rasio mereka ya. Inilah kami umat Islam, kami saling bersinergi ya. Saya memang tidak tertarik berhadapan dengan kalian para penghujat. Bukan berarti Mika, Pandeta, Pak Sliding dan Palopo itu tidak berkualitas, tidak. Tapi mereka bisa mentreatment kalian supaya kalian sembuh. Kalau saya bagian yang kasih ini aja, yang poin-poin aja gitu. Ya seperti itu. Yang naik yang non Muslim ya, yang Muslim gak usah naik dulu ya. Ya, jadi saya punya 3 backup ya. Ada Papi Gembala, Pendeta Sliding, dan juga Tante Mika. Itu backupan saya untuk beberapa hari ke depan untuk dialek ya. Tuh. Oke, halo Bang Arya. Bang Arya, halo. Barakallahu. Halo. Oke, Islam Kristen Bang. Barakallahu fikum. Halo. Islam Kristen Bang. Islam Bang, Islam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau sampaikan Bang? Ada menyimak aja. Oh ya Bang. Saya turunkan Bang ya. Siap. Siap Bang, sehat selalu. Barakallahu. Oke, iklan dulu buat teman-teman semua. Insya Allah sebagai bentuk apresiasi kepada saudara-saudara kita yang membuka komal secara konsisten alias istiqomah dan juga bil hikmah. Komal-komal mereka berikan untuk para apologet agar berdakwah. Mereka akan kita berikan tunjangan setiap bulannya, 3 tunjangan sebenarnya, tapi yang bisa terrealisasi dalam waktu dekat itu baru 1 tunjangan. Ada 3 tunjangan. Tunjangan wifi, tunjangan makan, dan tunjangan ilmu. Tunjangan wifi ini dimana kita akan memberikan per bulan mereka untuk bayar wifi. Untuk sementara saya, karena ini pribadi saya dari hasil YouTube, kepada teman-teman yang membuka room yang saya ada di dalamnya, saya butuh cuma 2 jam sehari di room mereka ya.
karena room mereka juga harus diisi sama apologet lain. Saya tidak mau mendominasi. Nanti saya 2 jam ambil tempat di roomnya Greg misal. Nanti di room Yonatan Nandar 2 jam, di room Iqbal 2 jam, di room yang lain 2 jam. Mereka yang memberikan saya tempat 2 jam untuk berdakwah itu dapat tunjangan wifi setiap bulannya per insya Allah tanggal 25-26. Untuk sementara yang baru mendapatkan tunjangan wifi saat ini ada Komalnya Gregorius, Yonatan Nandar, Faruk Sianipar. Walaupun saya tidak ada di situ, saya anggap beliau juga berhak ya, karena beliau sangat luar biasa juga ya istiqomah. Kemudian Komalnya Keta Bible, 4 Komal penerima tunjangan pembuka Komal dengan catatan istiqomah dan bilikmah. Nah, ternyata niat baik saya diapresiasi para kontributor yang pernah berdonasi untuk Apologet Award. Mereka akan membantu saya sama-sama dengan uang saya juga. Mereka akan bantu untuk setiap bulannya memberikan uang juga. Kita naikkan menjadi tunjangan makan buat para apologet. Nanti tunjangan makan buat para apologet ini beli beras mereka dan beli telur seperti itu. Kita hitung harga beras per karung berapa. 1 bulan kira-kira berapa karung habis beras. Nanti kita hitung keluarga mereka berapa. Misalnya 1 karungnya itu cukup 1 keluarga, kita berikan 1 karung. Tunjangan makan. Yang ketiga tunjangan ilmu. Maksudnya apa? Kita akan membiayai ustadz kita untuk melatih bahasa Arab mereka sehingga mereka bisa bahasa Arab dalam waktu 1 tahun 2 tahun sampai mati, terserah lah. Kalau lambat lah, terserah. Pokoknya bisa bahasa Arab pada akhirnya. Kenapa? Belajar bahasa Arab itu fardu, teman-teman. Apalagi mereka bicara agama. Ya, Bang Faruk termasuk. Nah, kemudian nanti 3 tunjangan ini yang menjadi program Mesia.org, dan kita akan berafiliasi dengan lembaga besar seperti mungkin kita akan meminta untuk bantuan kepada APII agar rekeningnya nanti di sana. Tapi kalau APII izin, kalau tidak nanti kita tanya ke YPM. Nah, nanti kita ketika kita titip uang kita ke mereka, kita juga harus kasih untuk mereka misalnya per bulannya 1 juta gitu, atau sekali apa gitu. Itu gitu ya. Artinya kita nggak nebeng gitu aja. Dan nanti program mereka juga kita support. Nah, misal milad APII nanti kita keluarkan dari sana juga. Bukan berarti kami memecah. Saya tidak bikin lembaga. Ini bukan lembaga ya. Ini dari kita untuk kita memfasilitasi diri kita masing-masing dengan cara kita. Dan kontributor tetap sudah mendaftar ke saya itu ada 3 orang. Pertama adalah Mak Cia, yang kedua adalah Bang Wan, yang ketiga Bang Elder. Yang mau mendaftar boleh hubungi Gofur, Ca, dan juga Jun, akun Jun ini ya. DM beliau, kasih nomor WhatsApp. Nanti kita meeting besar-besaran memberikan program. Program-program yang akan kita tampilkan diantaranya ada Si Gundul Menjawab. Yang kedua, Unirifa featuring Tante Mika. Yang ketiga, nanti para apologet kita jadwalkan untuk dialog H2H. Dan nanti hak eksklusif untuk menampilkannya adalah YouTube, yang nanti kalau ada YouTube yang mau melivekan debat itu harus kasih uang kepada yang debat. Contoh Ardiansah lawan RK. Ada 5 YouTube yang melivekan, harus kasih Ardiansah minimal 50.000 kah, 20.000 kah, masa nggak bisa? Kita ambil mereka untuk live, kita dapat AdSense. Masa kita nggak berikan mereka yang berdebat? Itu nanti aturan yang saya buat. Yang saya atur yang mau di bawah listnya aja, sorry ya. Saya nggak ngatur yang lain nih. Yang saya atur itu yang mendaftar penerima tunjangan saja. Oh, saya kan nggak ikut penerima tunjangan, suka-suka saya, ya silakan. Tapi ketika yang ikut penerima tunjangan seperti Tante Mika, Gregorius, nah kalau mereka dipakai, ada yang melivekan Tante Mika, itu harus izin manajernya, misal gitu. Kenapa? Nanti uangnya untuk dia. Ya, kenapa begitu? Saya mau mereka dakwah ini nggak miskin, nggak kayak si Mika kemarin waktu dia buka camp kelihatan sempaknya koyak warna pink. Kasihan kita, dia nggak bisa beli celana dalam. Ya, belum lagi ketika dia lagi debat, lagi live, ya kan? Bunyi tit tokennya. Saya khawatir orang seperti Mika ketika miskin berdakwah, ujung-ujungnya dia jual agama. Maka mari kita kasih tunjangan mereka. Kalau nggak bisa mereka diatur ditunjang, ya, tunjangan wifi, tunjangan makan, tunjangan ilmu. Mika wajib belajar bahasa Arab. Nanti dia tidak perlu bayar lagi bahasa Arab. Mau 10 tahun dia belajar, selagi masih ada uang untuk membayar guru kita mengajarkan mereka bahasa Arab, mereka di-upgrade value-nya, dikuatkan finansialnya. Jadi kalau mereka punya uang lagi untuk yang lain nanti, akhirnya mereka tidak lagi mengemis minta-minta, tidak ada donasi-donasian mu'alaf-mu'alafan. Nah, dan para kontributor nanti namanya akan ada di list Mesia.org. Uang yang masuk kelihatan, uang keluar kelihatan, saldo kelihatan. Ya, dan itu nggak ada urusan sama saya. Yang ngatur nanti Cebi, Jun, Ca, dan juga Gofur. Saya nggak ikut-ikut. Jadi kalau uangnya hilang nanti mereka laporkan kantor polisi berempat, bukan aku. Aku nggak ada kaitan ya. Aku cuma mengumpulkan aja. Karena aku juga masukin duit di situ. Ya, dari YouTubeku. Gitu ya.
Jadi kalau seandainya nanti ada hilang uangnya, si Cebi, Ca, Gofur, Jun, pecat mereka dan mereka laporkan kantor polisi, mereka berempat yang tanggung jawab. Itu nanti, ya. Itu teman-teman ya, ini dari kita untuk kita. Kita bikin Mika ini tidak kelaparan. Ini contoh, saya kasih contoh ya. Dan dia tidak punya lagi keinginan untuk cari uang dan gift. Kenapa? Dia sudah dapat tunjangan per bulan. Begitu juga dengan saudara kita Gofur. Jangan sampai mereka telat bayar wifi. Ya, kalau bisa semua, semakin banyak uang masuk, semakin banyak apologet yang dapat tunjangan apologet. Syaratnya 2. Syarat dapat tunjangan itu 2. Istiqomah, bil hikmah. Istiqomah maksudnya apa? Mereka nggak ketika rame aja naik. Kok ketika rame orang lagi live 2000 yang nonton naik berapologet. Nggak bisa. Walaupun yang nonton itu 10 orang, 20 orang di komal kecil, mereka tetap dakwah. Itu konsistensi mereka. Kedua, mereka bil hikmah. Maksudnya apa? Mereka bicara pakai data. Konsekuensi logik yang mereka rasiokan itu urusan mereka. Itu ya. Nah, ini yang kita coba untuk terapkan ke depan. Semoga tidak ada apologet kita yang miskin dan minta-minta. Insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi teman-teman yang sudah banyak yang mau ikut kontributor list ya, di list nanti Gofur, Jun dan Ica, Ca, Gofur, Jun sama Cebi nanti yang akan apa namanya, yang akan yang akan mengatur nanti. Saya nggak ada urusan dengan uang. Saya hanya mengimbau para donatur dan kemudian memasukkannya dalam misiah. Kalian bisa lihat. Saya nggak ada urusan dengan uang nanti. Yang berurusan dengan uang tuh mereka berempat nanti. Gofur, Jun, Cebi dan juga Ca. Ya, saya nggak urusan nanti. Jadi kalau uangnya hilang mereka laporkan. Ya, bukan aku. Terus ya nanti syarat jadi donatur 10.000 satu hari, 10.000 sebulan, 10.000 setahun. Kita tuliskan namanya, nggak ada syarat. Tidak ada syarat. 2.500 kita tuliskan, nggak ada cerita. 500 perak kita tuliskan. Nanti antum bisa lihat namanya di situ nanti di mesia.org. Setiap hari antum bisa lihat saldonya bertambah terus. Nanti uangnya bisa dipakai untuk para apologet. Kita keluarkan tunjangan apologet, kita keluarkan biaya pendidikan mereka. Apa pendidikan mereka yang paling wajib? Belajar bahasa Arab. Siapapun daftar ke Gofur yang mau jadi kontributor, daftar ke Gofur dulu. Nanti kita meeting, kita meeting masalah rekening siapa yang kita pakai, kita meeting nanti apapun ya. Gofur Jun, follow akun Gofur, follow akun Jun, DM mereka, saya mau ikut kontributor, nama diliskan, nanti standby di mesiah.org nama antum. Nanti bisa dilihat di situ pergerakannya, yang kasih per hari apa. Itu ya teman-teman ya. Semakin banyak yang masuk, kalau bisa setiap para apologet ini 3 juta sebulan mereka terima. Mereka sibuk aja lagi debat. Nggak ada lagi, mereka bingung lagi kerja. Sibuk mereka debat. Komalnya naik. Ya, komalnya mereka terarah, terstruktur dan teratur. Itu yang ingin kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dek, lanjut Dek. Ini beberapa udah ada yang DM dan beberapa udah minta nomor rekening, tapi mohon maaf, kita belum bisa sampaikan nomor rekeningnya. Belum Ya, kita belum tahu. mungkin kita belum kita belum bisa menyampaikan nomor rekeningnya. Jadi minta tolong yang itu hanya konteksnya pendaftaran untuk kita data. Selanjutnya nanti akan kita konfirmasi ke WhatsApp. Itu ya Uni ya. Betul, karena namanya nama akunnya kita tampilkan nanti di mesia.org. Nah, kita lagi berupaya untuk berafiliasi dengan APII misal atau YPM. Kita mau ajukan ke APII untuk memakai rekening APII dengan catatan ada kontribusi kepada APII. Jadi nanti misalkannya terkumpul per bulannya berapa gitu kan, nanti APII kita kasih ke APII juga untuk membantu APII dengan programnya. Nanti misal milad APII kita juga keluarkan di situ. Artinya kita tuh tidak keluar dari APII, tapi kita punya program sendiri, program independen yang kita minta bantu API. Karena saya nggak mau pakai rekening-rekening pribadi, itu nggak ada, karena kita khawatir fitnah nih uang masalahnya ya. Nah misalkannya terjadi apa-apa, ya udah lembaganya yang bermasalah, bukan kita aman gitu loh. Karena uang saya pun setiap bulannya masuk ke sana dari YouTube gitu. Begitu ya teman-teman. Nanti belum bisa kita kasih, kita lagi berpikir rekening siapa yang mau kita pakai. Ini nanti kita meeting sama donaturnya. Kontributor, saya nggak bilang donatur ya, kita bilang kontributor. Dan untuk sementara kita tidak terlalu banyak, ya mungkin paling kita maksimalkan 10 kontributor dulu, termasuk saya. Kita meeting dulu, kita tes ombak dulu sebulan 2 bulan. Ya, sebulan 2 bulan kita tes ombak. Kalau seandainya nanti ternyata bagus, tepat sasaran ya,
tunjangan wifi, semua pembuka komal kecil besar kita lihat, kita pantau. Tunjangan makan yaitu beli beras mereka sama beli lauk mereka. Tunjangan ilmu yaitu mereka wajib belajar bahasa Arab yang kita bayarkan gurunya belajar bahasa Arab. Nanti sekali gurunya ngajar 10 apologet tersebut mereka masuk belajar bergantian atau apa gitu. Itu nanti insya Allah ya. Apakah harus jadi donatur? Tidak, tidak. Maksudnya gini loh. Ada yang kasihnya sekali setahun nggak apa-apa. Yang penting kita tuliskan namanya. Artinya kita tahu ini loh program kita. Nama antum itu kita butuh agar kita nanti meeting biar antum tahu program itu apa. Satu, programnya Apologet Award. Apologet Award itu diadakan sekali setahun tahun 2026 depan. Kemarin terkumpul 20 juta. Juara satunya 700. Itu nanti. Besok kalau bisa tuh juara satunya 3 juta. Akhirnya para apologet ini semangat jadi apologet. Akhirnya mereka apa ya, tidak lagi butuh donatur, tidak lagi cari uang. Mereka akhirnya serius untuk belajar saja. Belajar. Akhirnya apologet semakin terasah. Kewajiban mereka tuh belajar bahasa Arab ya. Saya mau seluruh apologet bisa bahasa Arab. Itu yang saya harapkan. Kenapa? Itu yang fardunya. Bahasa Ibrani the next. Mereka belajar bahasa Arab dulu. 3 bahasa yang harus dipelajari, nggak perlu harus kuliah. Tapi kalau ada nanti yang dikuliahkan sama kita, ya itu nanti urusan belakangan. Tapi yang penting adalah kita wajibkan mereka belajar bahasa Arab. Tante Mika nanti belajar bahasa Arab juga, Greg juga, Gofur, nanti Jun juga, semua belajar bahasa Arab gitu. Ya, yang mau support silakan. Ini tadinya ide aku pribadi. Tadinya aku cuman dari YouTubeku kan lumayan lah duitnya, lumayan gede kan. Aku lihat kok lumayan gede nih. Aku sering bawa Greg, sering sama Iqbal, sering sama Nandar. Aku les sama mereka. Masa aku aja menikmati rezeki dari Allah ini, ya udah aku mau kasih tunjangan ke mereka. Tapi ternyata ada yang dengar. Sekalian aja lo aku promosikan. Ya kalau ikut yang banyak kenapa tidak? Toh nanti kita ada Apologet Award tahun 2026 ya. Gitu. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.